Setelah berhasil menghabisi para mob tersebut, Jin Seowon langsung tersungkur bersujud dengan perasaan lega sekaligus lelah yang luar biasa. Sambil mengatur napasnya yang tersengal, ia bergumam penuh rasa syukur. Ia sadar, jika bukan karena belati yang ia simpan di dalam subspace ring itu, mungkin nasibnya akan berakhir tragis. Meski harus bersusah payah dan terluka, Seowon akhirnya berhasil membuktikan kemampuannya mengalahkan monster-monster tersebut. Tak berselang lama setelah kedua werewolf itu tumbang, butiran cahaya mulai muncul di atas jasad mereka. Sebuah tanda yang sangat dinantikan oleh setiap pemain pun terjadi. Item drop hasil dari membunuh mob tersebut muncul tepat di hadapannya. Jin Seowon segera mengambil item drop yang muncul di hadapannya itu. Ternyata, isinya hanyalah beberapa botol air minum dan daging kering yang siap dikonsumsi. Meskipun sangat berguna untuk memulihkan rasa lapar dan haus yang ia rasakan tadi, Sewon tetap merasa sedikit menyayangkan hadiah tersebut. Baginya, bertaruh nyawa melawan dua werewolf seharusnya sebanding dengan senjata atau perlengkapan yang lebih hebat. Sambil mengunyah daging kering itu, Jin Seowon bergumam bahwa sebenarnya ia masih bisa berburu sendiri dengan cara mencari hewan biasa di wilayah tersebut jika tujuannya hanya untuk mencari makan, tanpa harus menghadapi risiko sebesar tadi. Sambil mengunyah daging kering hasil drop dari werewolf tadi, Jin Seowon mulai menyisir isi rumah yang ia masuki untuk mencari barang berharga lainnya. Keberuntungannya belum habis. Di atas sebuah meja kayu yang sudah berdebu, ia menemukan sebuah zirah, armor yang tampak kokoh. Begitu Jin Seowon mencoba mengenakannya, terjadi hal yang ajaib. Zirah yang awalnya terlihat sangat besar dan longgar itu tiba-tiba menyusut dengan sendirinya, menyesuaikan bentuk tubuh Seowon hingga melekat sempurna dan terasa ringan. Tak lama kemudian, panel sistem muncul di hadapannya, menampilkan deskripsi lengkap dari item tersebut. Armor tersebut bernama Orichalcum Breastplate, sebuah zirah yang kegunaannya adalah meningkatkan resistensi terhadap Magic Fire dan Magic Wind. Jin Seowon, yang merasa sangat senang dengan kegunaan dari armor tersebut, pun mencoba mencari item yang lain di dalam rumah itu. Namun, di tengah pencariannya, tepat saat ia sedang menyisir ruangan, Jin Seowon tak sengaja menendang sebuah barang tak kasat mata yang terletak di bawah meja. Jin Seowon mengecek kembali barang tersebut dengan cara menendangnya sekali lagi. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah benda itu tergolong ke dalam hidden item yang langka? Setelah mengambil barang yang terasa seperti sehelai kain penutup itu, ia pun mencoba memakainya. Seketika, deskripsi dari item tersebut muncul dan memberitahukan bahwa namanya adalah Night Cloak. Pada saat digunakan, siapapun yang memakai item itu tidak akan bisa terlihat di dalam kegelapan. Selama penggunanya menyatu dengan kegelapan dan tidak terlihat, keberadaan pengguna dari item itu juga tidak akan bisa dideteksi oleh magic sekalipun. Serta seluruh suara yang dihasilkannya pun akan diredam dengan sempurna. Jin Seowon merasa sangat puas dengan item itu. Ia pun mulai berasumsi bahwa jika dirinya bertemu dengan pemain lain di malam hari, maka ia tidak akan bisa terlihat oleh mereka. Dengan benda yang dirasanya sangat bermanfaat untuk bertahan hidup itu, Jin Seowon yakin bahwa ia bisa bertahan jauh lebih lama dibandingkan saat dirinya belum memiliki item tersebut. Ia pun menganggap hari kedua itu sebagai hari keberuntungan bagi dirinya. Sebab, tempat yang ia masuki ternyata adalah sebuah titik farming hidden item yang tidak sengaja ia temukan. Di tengah kesunyian malam di dalam hutan itu, Jin Seowon terus berjalan sembari mencari salah satu pemain yang akan ia buru. Tak berselang lama, terdengar suara seseorang yang terengah-engah, seolah-olah sedang dikejar dengan hebat. Benar saja, ternyata itu adalah pemain lain yang terlihat sedang berlari sekuat tenaga, berusaha meloloskan diri dari kejaran seseorang yang telah melukainya. Di tengah pelariannya itu, sang pemain sempat menggumamkan penyesalan. Ia merasa jika saja dirinya sempat menggunakan item yang baru didapatkannya, maka musuh yang mengejarnya itu pasti tidak akan menjadi ancaman sebesar sekarang. Saat ia mencoba berhenti sejenak untuk memulihkan staminanya itu, Jin Seowon diam-diam sedang mengamatinya dari balik semak-semak.
Pemain itu terus saja mengumpat musuhnya yang diketahui merupakan seorang pengguna magic. Jin Seowon pun mulai menyiapkan senjatanya, mencoba mencari celah untuk menghabisi pemain yang tampak lemah itu. Namun, tepat ketika kesempatan untuk menyerang sudah ada di depan mata, Jin Seowon mendadak merasa ragu. Ia tersadar bahwa yang akan ia bunuh itu adalah seorang manusia, sama seperti dirinya sendiri. Tepat saat Jin Seowon berusaha keras menghilangkan rasa ragu di dalam dirinya untuk menyerang, sang mage yang mengejar pemain itu tiba-tiba muncul. Dengan cepat, ia melepaskan skill flame yang telah ia kuasai sepenuhnya. Serangan api itu melesat langsung ke arah pemain yang sedang melarikan diri tadi. Pemain itu terlambat menyadari datangnya serangan, hingga akhirnya ia terhantam telak dan terbakar hangus oleh kobaran api si penyihir. Di sisi lain, Jin Seowon yang menyaksikan kejadian itu sempat bertanya-tanya, apakah pemain yang terkena serangan dahsyat itu sudah tewas? Rasa penasarannya berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Begitu mayat pemain itu menghilang, sebuah chest atau peti harta karun mendadak muncul di tempatnya. Kejadian itu menjadi pertanda jelas bagi Jin Seowon. Jika seorang pemain mati, maka seluruh barang dan item yang ia gunakan di dalam permainan itu akan jatuh sebagai jarahan bagi sang pemenang. Saat Jin Seowon masih bertanya-tanya dari mana asal serangan api dahsyat itu, ia kembali dikejutkan oleh sosok sang mage yang berjalan santai melewati tempat persembunyiannya. Sambil melangkah, penyihir itu bergumam sinis, mengatakan bahwa pemain yang barusan ia bunuh adalah orang yang sangat bodoh. Menurutnya, dengan kemampuan yang bahkan tidak bisa menggunakan magic, pemain itu sudah berani-beraninya mencuri item berharga miliknya. Sang mage pun menambahkan, jika saja pemain itu tidak mencoba melarikan diri, mungkin ia tidak akan perlu merasakan sensasi menyakitkan mati terbakar oleh api yang ia gunakan. Jin Seowon segera menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak mengeluarkan suara sekecil apapun yang mungkin bisa terdengar oleh mag itu. Setelah penyihir itu berjalan melewatinya, Jin Seowon bertanya-tanya di dalam hati, apakah benar-benar tidak ada sedikit pun keberadaannya yang terlihat? Saat Meg itu mulai mendekati chest milik pemain yang ia bunuh dan bersiap mengambil item-item di dalamnya, Jin Seowon yang mengintai dari belakang menyadari satu hal. Ia yakin jika saja keberadaannya sampai diketahui, maka ia akan menjadi target berikutnya yang akan diincar oleh penyihir itu. Rasa ragu memang masih menyelimutinya, namun ia sadar jika ia tidak bisa membuang keraguan itu, pemain lainlah yang justru akan membunuhnya demi mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Didorong oleh tekad yang begitu kuat untuk bertahan hidup, akhirnya Jin Seowon pun memutuskan untuk membuang jauh-jauh rasa kemanusiaannya itu. Tepat saat mage itu sedang sibuk mengambil barang-barang jarahannya, Jin Seowon pun melancarkan serangan menggunakan senjata crossbow-nya. Namun, sebelum anak panah itu sempat mengenai sasaran, serangannya terhalang oleh sebuah barrier yang tercipta dari item milik penyihir tersebut. Di sisi lain, sang mage akhirnya menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengincarnya. Ia pun segera mempersiapkan skill flame andalannya untuk menyerang balik musuh yang tak terlihat itu. Meskipun serangan-serangan Jin Seowon selanjutnya masih bisa dihalau oleh perisai gaib tersebut, sang mage mulai merasa terancam. Ia menyadari bahwa jika serangan dari musuhnya terus dilancarkan tanpa henti, barrier yang ia miliki pasti akan retak dan tidak akan mampu bertahan lama lagi. Setelah mengetahui arah serangan yang dilancarkan oleh Jin Seowon, sang mage pun segera membalas dengan sebuah skill bernama Strike. Namun, tanpa ia sadari, Jin Seowon sudah berpindah tempat dengan sangat cepat. Dari posisi yang baru, Jin Seowon kembali menyerang, kali ini menggunakan belati yang dilemparkannya dengan presisi tinggi. Saat belati itu melesat dan menghantam sasarannya, barrier milik sang mage pun akhirnya hancur berkeping-keping. Dengan hilangnya perlindungan satu-satunya itu, kepanikan mulai menyerang si penyihir. Dalam kondisi terdesak, sang mage berniat melancarkan serangan pamungkas ke arah asal lemparan belati tadi. Namun, Jin Seowon bergerak lebih cepat. Sebelum serangan sihir itu sempat tercipta,
Sebuah serangan dari Jin Seowon telah lebih dulu melesat dan mengenai kepala sang maga dengan telak. Seketika, penyihir itu tereliminasi dari permainan. Jin Seowon pun akhirnya berhasil mendapatkan seluruh barang jarahan dari mereka setelah mengalahkan mage tersebut. Jin Seowon tidak mau menyia-nyiakan sedikit pun kesempatan untuk mendapatkan seluruh jarahan itu. Ia pun segera bergegas mengambil item demi item milik para pemain yang telah tereliminasi. Ia sadar, jika dirinya hanya membuang-buang waktu di tempat itu, pemain lain yang mendengar keributan atau melihat cahaya api dari serangan mage tadi bisa dengan cepat datang ke lokasi tersebut. Bagi Jin Seowon, setiap detik di sana adalah ancaman, karena cahaya api itu bisa saja sudah mengundang pemangsa lain untuk mendekat. Dimulai dengan mengumpulkan barang-barang milik mage yang ia bunuh itu, Jin Seowon pun segera mengambil seluruh barang tersebut dan menyimpannya di dalam subspace miliknya. Di antara barang-barang yang ia masukkan ke sana, ia mendapatkan sebuah item berupa gloves, sebuah healing scroll medium, serta sebuah kalung escrow necklace yang terbuat dari emas murni. Kalung itu bukan sekadar perhiasan biasa. Benda tersebut menunjukkan bahwa siapapun yang memilikinya akan dianggap sebagai seorang penyihir dari Escrow Magic Society. Meski ia menganggap item dari mage itu tak lebih dari sekadar sampah, Jin Seowon tetap memasukkannya ke dalam subspace miliknya. Ia kemudian beralih melihat ke arah chest yang satunya. Di sana, Jin Seowon mendapatkan sebuah item bernama Circle Stone. Kegunaan dari benda itu sangatlah istimewa. Jika seseorang menggunakannya, ia bisa mengukir sebuah lingkaran di dalam jantungnya. Lingkaran itu memungkinkan penggunanya untuk mengolah dan menggunakan mana. Begitu digunakan, pemiliknya pun akan bisa dengan mudah merapal sihir melalui kekuatan lingkaran yang telah terukir tersebut. Jin Seowon seketika teringat dengan perkataan pemain yang tewas tadi. Pemain itu sempat menyesal karena tidak sempat menggunakan item miliknya untuk mengalahkan sang mage. Akhirnya, Jin Seowon pun menyadari bahwa benda yang dimaksudkan oleh pemain itu adalah Circle Stone yang sedang ia genggam saat ini. Merasa sangat senang dengan perolehan berharga tersebut, ia pun bertekad untuk segera memanfaatkan kekuatannya. Namun, dengan penuh ketergesaan, Jin Seowon segera memasukkan item-item lainnya ke dalam subspace miliknya. Ia harus segera pergi mencari tempat yang lebih aman untuk memeriksa kembali seluruh item yang baru saja ia dapatkan itu secara lebih mendalam. Dalam perjalanannya mencari tempat yang aman untuk menggunakan Circle Stone yang baru ia dapatkan itu, Jin Seowon akhirnya menemukan sebuah rumah yang dirasanya cukup terlindung. Setelah memasuki rumah itu dan mengeluarkan Circle Stone miliknya, sebuah pemberitahuan sistem mendadak muncul, menanyakan apakah ia akan segera menggunakan item tersebut. Begitu Jin Seowon mengiyakannya, batu itu pun perlahan masuk dan menyatu ke dalam jantungnya. Bersamaan dengan itu, sistem kembali memberikan peringatan. Setelah menggunakan Circle Stone tersebut, Jin Seowon tidak akan bisa bergerak sedikit pun selama 3 jam lamanya. Selama durasi itu, ia tidak diperbolehkan melakukan tindakan apapun atau menggunakan item lainnya. Selain itu, Jin Seowon juga harus bersiap menahan rasa sakit yang akan muncul selama proses pembentukan lingkaran di dalam jantungnya itu. Segera setelah pemberitahuan sistem itu menghilang, rasa sakit yang luar biasa mulai menjalar ke seluruh sekujur tubuhnya. Selama 3 jam penuh, Jin Seowon harus berjuang mati-matian menahan keinginan untuk berteriak demi meredam rasa sakit dari proses pembentukan lingkaran di jantungnya itu. Meski ia menganggap waktu tersebut adalah masa-masa yang paling membuatnya menderita, akhirnya Jin Seowon pun berhasil melaluinya. Ia sanggup bertahan hingga proses menyakitkan itu benar-benar selesai. Setelah berhasil siuman, Jin Seowon pun segera mencoba memeriksa status barunya itu. Begitu panel statusnya muncul, ia mendapati bahwa dirinya telah mendapatkan atribut baru, yaitu mana sebanyak 30 poin. Hal itu ditambah dengan job martial art yang telah ia miliki sebelumnya, menjadikannya seorang pemain dengan job ganda. Jin Seowon menyadari bahwa perubahan tersebut akan meningkatkan persentase kelangsungan hidupnya secara signifikan
dalam permainan yang sedang ia jalani itu. Setelah tereliminasinya kedua pemain tadi, Jin Seowon pun mencoba memeriksa sisa pemain yang masih bertahan hidup. Namun, begitu melihat panel statusnya itu, ia dibuat terkejut. Jumlah pemain yang tereliminasi dalam permainan tersebut ternyata berkurang sangat cepat. Hingga kini hanya menyisakan 45 orang saja. Saat menelusuri daftar tersebut, pandangan Jin Seowon tertuju pada sebuah nama yang paling sering membunuh pemain lain, yaitu Nam Sagwang. Jin Seowon pun bertanya-tanya di dalam hati, siapakah sosok pemain itu yang dengan begitu mudahnya berhasil menghabisi pemain-pemain lainnya. Sementara itu, beberapa jam sebelumnya, tepatnya di tempat Nam Sagwang yang terlihat sedang memburu pemain lain. Pemain yang diburunya itu ternyata adalah orang yang sebelumnya telah diprovokasi oleh Jin Seowon. Pemain itu terlihat sangat ketakutan dan terus berusaha melarikan diri dari kejaran Nam Sagwang. Namun, karena sudah kelelahan setelah terus-menerus berlari, ia pun akhirnya terjatuh di tengah hutan itu. Pria itu menoleh ke arah Nam Sagwang dengan wajah pucat, memohon agar ia dibiarkan hidup lebih lama demi bisa masuk ke dalam jajaran 90 pemain teratas. Nam Sagwang hanya tersenyum dingin sambil menyiapkan sebuah teknik untuk menghabisi pria tersebut. Meski pria itu terus memohon dengan sangat agar nyawanya diampuni, Nam Sagwang tetap melancarkan serangannya. Dengan tekniknya itu, ia dengan mudah menghabisi nyawa korbannya dengan cara yang sangat brutal, yakni menghancurkan kepala pria tersebut. Dari apa yang telah ia lakukan itu, terungkap sebuah fakta bahwa Nam Sagwang sengaja memburu pemain-pemain lain tanpa sedikit pun menghiraukan item jarahan milik mereka. Ia hanya memiliki satu tujuan keji, menyebarkan ketakutan dengan membuat namanya terus muncul di dalam log kill pada pemberitahuan sistem permainan itu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.